Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan terus memberikan kami hati yang mau terbuka untuk firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini Tuhan, mampu kami pahami dengan baik dan mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Amos pasal yang kedua, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel adalah umat yang dikasihi Allah. Sebagai umat yang dikasihi Allah, kita dapat melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan mereka, bangsa Israel tidaklah luput dari hukuman-hukuman Tuhan oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka yang mendukakan hati Tuhan. Ada satu istilah hukum yang sangat familiar di telinga kita, yaitu residivis. Residivis adalah sebutan bagi orang yang pernah dihukum oleh karena mengulangi tindak kejahatan yang serupa. Dan tindakan residivis ini pun juga dilakukan oleh bangsa Israel. Tindakan kejahatan serupa yang khususnya itu berpusat pada penolakan hukum Allah dan ketidaksetiaan mereka mematuhi ketetapan-ketetapan Allah dengan menyembah ilah-ilah palsu atau dewa-dewa bangsa lain. Bangsa Israel selalu saja disesatkan oleh kebiasaan, budaya, dan juga kepercayaan masyarakat di sekitar mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab murka Tuhan. Amos adalah nabi yang berasal dari Tekoa. Ia diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena sungguh hebat murka Tuhan, sungguh hebat kemarahan Tuhan, dan ini tergambar di dalam pembacaan kita pada saat ini di ayat yang keempat dan yang kelima. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan saja 3, bahkan 4. Hal ini menunjukkan sungguh sangatlah berat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga tidak lagi dapat dihitung. Oleh karena itu, Tuhan hendak menarik kembali keputusannya. Dan ini kita dapat lihat dari pembacaan kita saat ini. Sebagai umat percaya pada masa kini, kita dapat memahami bersama bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir bagi setiap orang yang mau mencondongkan hidupnya atau mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Akan tetapi kita menyadari bahwa ada satu sisi kemanusiaan kita yang selalu mendorong kita untuk tidak menaati perintah-perintah Tuhan. Kita lebih nyaman dengan tindakan-tindakan kita yang menyakiti hati Tuhan, yang kita sadari itu adalah perbuatan dosa, tetapi kita masih lakukan itu. Dan inilah
yang menjadi penyebab mengapa dosa itu tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan kita pada saat ini, kita diajak kembali untuk berefleksi di dalam diri kita. Apa saja bentuk-bentuk penyesatan yang kerap sekali kita temui di sekitar kita? Dan apa bentuk penyesatan-penyesatan yang tidak dapat kita hindari di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita meminta ampunan kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang telah kita sadari maupun yang tidak kita sadari? Saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai umat yang percaya pasti selalu mau mengarahkan hati kita untuk terus ada di dalam lingkupan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan kita saat ini, kita mendapatkan pesan bahwa sangatlah penting bagi kita untuk terus merawat hubungan spiritualitas kita kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak beribadah di gedung gereja, tetapi kita inilah gereja. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah kita sebagai orangnya, sebagai pengikut Kristus yang setia. Marilah kita terus menjaga hubungan spiritualitas kita itu dengan baik, dimanapun kita berada. Niscaya, setiap apapun yang kita lakukan di dalam setiap aktivitas kita, semua boleh berhasil oleh karena penyertaan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memahami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita hidup di dalam keteraturan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan hendak memberikan penyertaan-Nya kepada kita. Marilah kita respon itu juga dengan baik dan mampu kita laksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan takut ataupun gentar. Tuhan pasti mencukupkan kehidupan kita dan memperlengkapi kehidupan kita dengan Roh Kudus yang mau menjaga kita dan melindungi kita, sehingga iman dan pengharapan kita terus kokoh dan ada terus di dalam lindungan kasih Tuhan. Dengan demikian, marilah kita jaga bentuk-bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita apapun itu, sehingga kehidupan kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita laksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini dan seterusnya, sehingga kehidupan kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian saat ini hingga kekal. Amin.